Ketangguhan hidup di Indonesia. Hidup di Indonesia selalu penuh cerita, bagaikan alur sebuah kisah yang tidak pernah kehabisan bab. Dari Sabang sampai Merauke, setiap sudut negeri ini menyimpan dinamika yang membentuk watak bangsa. Ada badai yang datang silih berganti, krisis ekonomi, bencana alam, hingga masalah sosial yang seringkali terasa berat di pundak rakyatnya. Namun di balik semua itu, ada kekuatan yang membuat kita tetap bertahan. Satu hal yang pasti, hidup di Indonesia mengajarkan kita, badai boleh datang silih berganti, tapi matahari selalu kembali bersinar. Ungkapan ini bukan sekadar kata-kata manis, melainkan sebuah kenyataan yang terpatri dalam perjalanan sejarah bangsa. Dari masa penjajahan, kita belajar arti keteguhan. Dari krisis politik dan ekonomi, kita memahami makna kesabaran. Dari bencana alam yang meluluh lantakan, kita menyaksikan lahirnya solidaritas yang begitu tulus di antara sesama. Sejarah panjang bangsa ini membuktikan bahwa seberapa berat pun ujian, cahaya selalu hadir setelah gelap. Ketika gempa menghancurkan bangunan, semangat gotong royong membangun kembali yang runtuh. Saat krisis melanda dan harga-harga melambung, rakyat menemukan cara untuk saling menopang. Dan ketika konflik sosial sempat memecah belah, perlahan namun pasti, kita belajar kembali untuk merajut persatuan. Indonesia adalah rumah yang mengajarkan arti ketahanan, kesabaran, dan harapan. Hidup di dalamnya adalah sebuah pelajaran bahwa dalam setiap luka ada penyembuhan, dalam setiap gelap ada terang, dan dalam setiap badai selalu ada matahari yang menunggu untuk bersinar kembali. Itulah keindahan sekaligus tantangan hidup di negeri ini. Penuh ujian, namun juga penuh harapan yang tidak pernah padam. Di tengah kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, beban hidup seringkali terasa semakin berat. Tagihan yang menumpuk, harga bahan pokok yang terus melambung, ditambah dengan berbagai persoalan yang datang silih berganti, membuat kita mudah merasa lelah, baik secara fisik maupun batin. Tidak jarang dalam kondisi seperti ini, muncul rasa putus asa dan keinginan untuk menyerah. Namun, justru di saat-saat seperti inilah, kita perlu mengingat satu hal penting. Jangan biarkan semangat kita padam. Di tengah harga yang naik dan masalah yang datang, jangan biarkan semangatmu ikut turun. Kalimat sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa semangat adalah sumber energi yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata pengaruhnya. Semangatlah yang membuat seseorang tetap bangun di pagi hari dengan tekad baru, meski semalam ia diliputi rasa cemas. Semangat pula yang memberi kekuatan untuk terus berusaha mencari jalan keluar, meski keadaan seolah tidak berpihak. Hidup memang tidak selalu mudah. Ada masa ketika kita merasa dunia terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Tetapi dengan semangat, hati menjadi lebih kuat, pikiran lebih terbuka, dan langkah terasa lebih ringan. Semangat mampu mengubah rasa lelah menjadi dorongan untuk terus bergerak, menjadikan kesulitan sebagai pelajaran, dan membuat kita percaya bahwa badai pasti akan berlalu. Karena itu, peliharalah semangat dalam diri. Caranya bisa beragam, dengan bersyukur atas hal-hal kecil, mengingat tujuan hidup yang lebih besar, atau sekadar memberi jeda untuk menenangkan diri sejenak. Selama semangat masih menyala, harapan akan selalu ada, dan kita akan mampu bertahan menghadapi apapun yang datang. Indonesia tidak hanya dikenal karena hamparan wilayah yang luas atau melimpahnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lebih dari itu, kekuatan sejati bangsa ini terletak pada rakyatnya. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini, rakyat Indonesia menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan. Mereka rela berkorban, bergotong royong, dan berjuang tanpa lelah demi menjaga persatuan dan keutuhan negeri. Kekuatan itu terlihat dalam kesabaran menghadapi ujian sejarah, mulai dari penjajahan, krisis ekonomi, hingga bencana alam yang datang silih berganti. Dalam setiap cobaan, rakyat Indonesia tidak pernah benar-benar menyerah. Justru dari ketabahan itu lahir semangat baru untuk bangkit dan menemukan jalan keluar. Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan jiwa yang mampu menahan gejolak dan terus melangkah ke depan. Harapan menjadi bahan bakar yang menjaga bangsa ini tetap hidup. Meski berulang kali diterpa kesulitan, rakyat Indonesia selalu percaya pada masa depan yang lebih baik. Harapan itu yang membuat mereka berani bermimpi, berani bekerja keras, dan berani menantang keterbatasan. Dari harapan lahirlah optimisme, dari optimisme lahirlah gerakan, dan dari gerakan lahirlah perubahan. Maka benarlah, Indonesia besar bukan semata karena tanah dan lautannya, tetapi karena rakyatnya yang sabar, tabah, dan penuh harapan.
Seringkali kita berpikir bahwa perubahan hanya bisa lahir dari sesuatu yang besar, megah, dan mengguncang. Padahal, hakikat perubahan justru bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Sebuah senyuman yang menenangkan, sebuah kata yang menguatkan, atau sebuah tangan yang terulur untuk membantu sudah cukup untuk menyalakan cahaya kebaikan di sekitar kita. Tidak ada langkah yang sia-sia, sebab setiap usaha, sekecil apapun, tetap memberi arti bagi perjalanan bangsa. Menjaga kejujuran, misalnya, mungkin terlihat sederhana. Namun, dari satu sikap jujur lahirlah kepercayaan, dan dari kepercayaan lahirlah persatuan. Begitu pula dengan saling menolong. Kebiasaan kecil ini menumbuhkan rasa kebersamaan yang menjadi fondasi kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, sekadar peduli terhadap sesama, mendengarkan, memahami, dan hadir ketika dibutuhkan, mampu menumbuhkan rasa aman dan nyaman yang mempererat ikatan antar individu. Ketika jutaan orang melakukan kebaikan kecil di waktu yang sama, dampaknya akan menjadi perubahan besar bagi negeri. Perubahan tidak lagi harus menunggu tokoh besar atau peristiwa luar biasa. Perubahan bisa kita wujudkan sendiri, dari diri sendiri dan dari sekarang juga. Maka, jangan pernah meremehkan langkah kecil yang kita ambil. Di tangan rakyat yang peduli, jujur, dan saling membantu, Indonesia akan terus bergerak menuju bangsa yang lebih baik. Seringkali kita terjebak dalam anggapan bahwa bergerak harus menunggu saat yang tepat, kondisi yang ideal, atau kesempatan yang sempurna. Padahal, kesempurnaan itu jarang sekali datang dalam hidup. Jika terus menunggu, kita hanya akan kehilangan waktu dan kesempatan yang berharga. Justru keberanian untuk melangkah di tengah keterbatasanlah yang menjadikan langkah itu berarti. Keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan pemantik untuk berkreasi. Dalam situasi sulit, manusia dipaksa berpikir lebih tajam, mencari cara-cara baru, dan berani mengambil risiko. Dari sinilah lahir berbagai inovasi, ide-ide segar, dan terobosan yang mungkin tak akan muncul jika keadaan selalu nyaman. Setiap kesulitan sejatinya adalah guru yang mengajarkan kita tentang ketangguhan dan daya cipta. Sejarah bangsa ini pun membuktikan bahwa dari keterjepitan lahir kekuatan besar. Para pejuang tidak menunggu senjata modern untuk melawan. Mereka berani dengan apa yang ada di tangan. Begitu pula hari ini, kita dapat memetik pelajaran. Jangan menunda langkah hanya karena serba terbatas. Bergeraklah sekarang, karena dari setiap perjuangan di tengah kesulitanlah terlahir daya juang yang akan menguatkan kita, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Dalam perjalanan bangsa ini, keadaan berat bukanlah sesuatu yang asing. Berkali-kali Indonesia dihadapkan pada ujian besar, dari masa penjajahan, bencana alam, hingga krisis yang mengguncang. Namun ada satu warisan berharga dari nenek moyang yang selalu menjadi penopang, gotong royong. Nilai ini telah tertanam dalam budaya kita sejak lama, mengajarkan bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar jika dihadapi bersama-sama. Gotong royong bukan hanya soal bekerja bersama, tetapi juga soal saling menguatkan. Saat satu orang jatuh, yang lain hadir untuk menolong. Saat satu keluarga kesulitan, tetangga datang memberi dukungan. Begitulah cara bangsa ini bertahan, dengan hati yang terbuka dan tangan yang selalu siap membantu. Dalam kebersamaan, beban yang berat menjadi lebih ringan, dan jalan yang terjal terasa lebih mudah dilalui. Inilah identitas yang membuat kita tidak pernah benar-benar sendirian. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, semangat gotong royong tetap relevan dan dibutuhkan. Selama kita menjaga warisan ini, tidak ada badai yang tak bisa dilalui. Tidak ada kesulitan yang tak bisa diselesaikan. Gotong royong adalah kekuatan sejati Indonesia. Perekat yang memastikan bangsa ini tetap berdiri kokoh menghadapi masa depan. Memang benar, hidup saat ini penuh tantangan. Banyak orang bergulat dengan kesulitan ekonomi, perubahan zaman yang cepat, hingga tekanan hidup sehari-hari. Namun di balik semua itu, tanah Indonesia selalu menghadirkan harapan. Kesuburan alamnya, kekayaan budayanya, dan semangat rakyatnya menjadi sumber kekuatan untuk terus bertahan. Seperti tanah yang subur, selalu ada benih kebaikan dan peluang baru yang bisa tumbuh kapan saja. Harapan itu tumbuh ketika kita memilih untuk tidak menyerah. Meskipun keadaan terasa berat, setiap tetes keringat yang kita curahkan akan berbuah hasil jika disertai optimisme. Alam Indonesia mengajarkan kita bahwa setelah musim hujan yang panjang akan selalu datang masa panen. Demikian pula dalam hidup, kesulitan hanyalah bagian dari perjalanan menuju kebangkitan. Selama kita percaya, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Optimisme adalah kunci yang membuat langkah kita tetap tegak. Dengan hati yang penuh harapan,
kita mampu melihat cahaya meski berada di tengah gelapnya kesulitan. Indonesia adalah tanah yang menjanjikan masa depan, asal kita mau merawat semangat dan kerja keras. Selama harapan terus dijaga, bangsa ini tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga akan bangkit lebih kuat menghadapi hari esok. Tantangan yang dihadapi bangsa ini memang datang dalam berbagai bentuk. Krisis ekonomi, bencana alam, hingga perbedaan pandangan yang kadang menimbulkan perpecahan. Namun sejatinya, bukan besarnya masalah yang menentukan apakah kita mampu bertahan, melainkan bagaimana cara kita meresponsnya. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia selalu bisa melewati masa-masa sulit ketika rakyatnya memilih untuk berdiri bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri. Kekuatan itu lahir dari persatuan dan empati. Saat kita mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita terdorong untuk membantu, mendukung, dan menguatkan. Inilah yang membuat beban berat terasa lebih ringan. Tidak ada tantangan yang terlalu besar jika dihadapi dengan hati yang saling peduli. Sebaliknya, sekecil apapun masalah bisa menjadi duri yang melukai jika kita terpecah dan berjalan sendiri. Oleh karena itu, menjaga persatuan adalah syarat utama untuk terus melangkah maju. Empati yang tumbuh di tengah masyarakat akan menjadi perekat yang membuat bangsa ini tetap kokoh. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, melainkan kekayaan yang memperkuat. Dengan saling menguatkan, kita akan menyadari bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada semangat kebersamaan yang kita miliki. Dari perjalanan panjang bangsa ini, kita belajar bahwa hidup tidak selalu tentang kemewahan atau kelimpahan. Justru dari kesederhanaan, orang Indonesia menemukan kekuatan untuk bertahan. Hidup sederhana bukan berarti kurang, melainkan mampu menikmati yang ada tanpa kehilangan rasa syukur. Inilah seni bertahan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menerima keterbatasan dengan lapang hati, lalu menjadikannya pijakan untuk terus melangkah. Kesederhanaan selalu berjalan beriringan dengan rasa syukur. Di tengah keterbatasan, masyarakat Indonesia tetap bisa tersenyum, tetap bisa berbagi, dan tetap bisa saling menguatkan. Syukur membuat hati tenang, menjauhkan dari iri, dan memberi ruang bagi kebahagiaan kecil yang sering terabaikan. Dengan bersyukur, setiap tantangan yang berat terasa lebih ringan, karena ada keyakinan bahwa selalu ada kebaikan di balik setiap kesulitan. Dan tentu, kebersamaan menjadi kunci yang membuat hidup sederhana penuh makna. Dari tradisi gotong royong hingga duduk bersama menikmati hidangan sederhana, kebersamaan mengajarkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Dalam keterbatasan, ada tangan yang siap menolong dan hati yang bersedia mendengar. Inilah seni bertahan di Indonesia. Sederhana, bersyukur, dan bersama-sama menjaga harapan agar tetap hidup. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa optimisme adalah kunci untuk melangkah maju. Sebanyak apapun rintangan yang menghadang, keyakinan pada kebaikan akan selalu menjadi sumber kekuatan. Optimisme membuat kita berani mencoba, berani bangkit setelah jatuh, dan berani percaya bahwa setiap usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan pandangan yang penuh harapan, jalan yang tampak gelap sekalipun akan terasa lebih terang. Selama hati kita yakin bahwa kebaikan akan menang, kita tidak akan mudah goyah oleh kesulitan. Keyakinan itu yang menjaga bangsa ini tetap tegak, meski badai datang silih berganti. Optimisme bukan hanya milik individu, tetapi milik seluruh rakyat yang percaya pada masa depan Indonesia. Semangat inilah yang akan menular, menyalakan keberanian, dan memperkuat tekad bersama untuk terus berjuang. Maka, masa depan bangsa ini akan selalu punya cahaya. Sinar itu hadir bukan karena segalanya mudah, melainkan karena kita memilih untuk percaya. Dengan hati yang yakin, langkah yang mantap, dan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, Indonesia akan terus melangkah menuju masa depan yang penuh harapan. Optimisme adalah lentera yang menuntun bangsa ini dari hari ini hingga generasi yang akan datang. Hidup di Indonesia memang tidak selalu mudah, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Dari kesulitan lahir ketabahan, dari keterbatasan lahir kreativitas, dan dari kebersamaan lahir harapan. Selama kita mau saling menguatkan, menjaga semangat, dan percaya pada kebaikan, masa depan bangsa ini akan selalu punya cahaya. Indonesia bukan hanya tentang tanah dan airnya, tetapi tentang kita, rakyatnya, yang memilih untuk terus bertahan, berjuang,